Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govo Permadi dari program studi pendidikan sejarah kelas Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Yang pertama adalah pendidik atau seorang guru itu dapat memahami dan mengetahui karakteristik dari perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah pendidik dan guru juga dapat mengetahui dan memahami gambaran atau teknik-teknik apa yang tepat dalam mendidik dan mengajar. Kemudian guru juga dapat memberikan suatu gambaran tentang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan setiap individu. Kemudian jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika suatu faktor fisik ini tidak terpenuhi secara sempurna, maka perkembangan dan pertumbuhan perkembangan dan pertumbuhan mereka ini cenderung akan terhambat. Kemudian ada pemenuhan gizi. Faktor gizi ini sangat penting sekali dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika suatu gizi ini tidak dapat terpenuhi secara sempurna, maka juga perkembangan dan pertumbuhan pendidik ini juga akan cenderung terhambat. Yang kemudian adalah dari faktor cacat dan faktor genetik. Mungkin ketika ibu hamil memeriksakan kandungannya itu menggunakan sinar X, yang itu sangat berbahaya sekali bagi nantinya ketika pada perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang kemudian ada faktor genetik, mungkin dari pembawaan dari ayah dan ibu itu menyebabkan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bagi anak. Kemudian ada faktor psikis. Nah, faktor psikis ini meliputi faktor intelektual, emosi, sosial, dan moral. Jadi ketika suatu faktor psikis ini terpenuhi secara sempurna, maka perkembangan dan pertumbuhan peserta pertumbuhan dan perkembangan mereka ini juga akan cenderung sempurna. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya ada perkembangan lingkungan. Jadi di sini lingkungan diartikan sebagai lingkungan cuaca, geografis, dan lingkungan yang bersih. Jika suatu lingkungan bersih, maka perkembangan dan pertumbuhan peserta didik ini akan cenderung lebih dia dalam lebih sehat dan lebih sempurna. Apabila suatu lingkungan ini tidak bersih, maka tentu mereka dalam perkembangan pertumbuhan nantinya akan mengalami atau lebih mudah terkena penyakit. Kemudian ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat berpengaruh tentunya, apalagi faktor keluarga ini adalah faktor utama ketika mereka dalam proses perkembangannya. Apabila keluarga ini memperhatikan secara menyeluruh perkembangan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan mereka, tentu pertumbuhan dan perkembangan mereka jelas akan lebih terorganis, lebih terkontrol dan lebih sempurna. Kemudian ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan moral mereka. Apabila suatu masyarakat ini lebih ke lingkungan atau faktor atau masyarakat yang lebih mempengaruhi hal-hal negatif, maka perkembangan sosial dan moral mereka juga akan terpengaruh oleh masyarakat tersebut. Apabila suatu masyarakat ini menimbulkan hal-hal yang positif, juga nantinya perkembangan sosial dan moral peserta didik atau mereka ini juga akan lebih berkembang secara positif. Kemudian jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Seperti yang telah dikemukakan Carl Rogers, ia berpendapat bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membuat konsep hidup yang baik, unik, dan tingkah lakunya selaras dengan kehidupan. Tentu pembelajaran melalui proses fenomena hidup
atau pengalaman yang dilalui oleh mereka atau setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik ini hakikat pengalaman belajar ini dipengaruhi oleh suatu imitasi atau kecenderungan untuk meniru. Karena apa? Ketika mereka misalnya ketika mereka berusia atau anak usia dini, mereka cenderung lebih komunikatif dengan anak sebayanya dalam ketika mereka bagaimana mereka menyelesaikan masalah terhadap teman sebayanya, kemudian bagaimana dia dalam kondisi perkembangan dan pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari anak tersebut. Kemudian deskripsikan secara singkat kaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Jelas bahwa ketika mereka memiliki intelektual yang bagus, tentu juga mereka akan memenuhi perkembangan fisik mereka, menjaga pola makan, kemudian rajin berolahraga. Hal itu memberikan suatu sumbangsih bagi perkembangan fisik mereka. Apabila mereka ini dalam proses perkembangan intelektual juga dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik. Bila pertumbuhan fisik mereka tidak bertumbuh secara sempurna, maka perkembangan intelektual mereka juga tidak akan terpenuhi secara sempurna. Kemudian ada deskripsikan kaitan antara perkembangan intelektual dengan emosional anak. Jelas banyak sekali kaitannya antara emosional dengan intelektual anak. Jika intelektual anak ini lebih dominan dibanding emosional mereka, tentu mereka bisa dapat memahami emosi dirinya sendiri. Jadi ketika mereka bisa memahami emosi mereka sendiri, tentu intelektual mereka ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dan bisa diimplementasikan terhadap suatu hal-hal yang positif. Kemudian ada deskripsikan secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Yang pertama itu ada jadi menurut Karl Butler itu ada 3 teori yang menentukan fungsi bahasa. Yang pertama adalah Kangebbe, yakni suatu fungsi bahasa yang menyatakan apa yang terjadi pada si pembicara. Misalnya ketika anak mengalami ketakutan lalu menjerit, dan ketika mereka bersorak gembira. Yang kedua ada auslosang. Auslosang ini yaitu fungsi bahasa yang menyatakan reaksi sosial, misalnya mengajak anak pergi ke toko dan mengajak anak pergi ke sekolah. Kemudian ada Desterlang. Desterlang ini adalah suatu fungsi yang menyatakan suatu keadaan secara objektif. Kemudian menurut Karl Butler juga suatu proses berbicara anak ini dipengaruhi oleh suatu fungsi untuk meniru orang lain atau imitasi. Kemudian jelaskan dalam bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu proses yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Misalnya kebutuhan fisiologi seperti makan, minum. Kemudian ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua adalah dorongan. Dorongan ini adalah suatu tindakan dari individu untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Misalnya dorongan untuk berlari, untuk berolahraga. Kemudian motivasi. Motivasi ini sebenarnya adalah sama seperti dorongan, akan tetapi motivasi ini adalah suatu kekuatan dari setiap individu yang kemudian untuk nantinya akan menimbulkan suatu perbuatan. Jadi misalnya contohnya untuk motivasi untuk menonton film,
Kemudian soal yang terakhir adalah bagaimana ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Kemudian masa remaja anak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masa remaja awal dan masa remaja akhir. Jadi perkembangan sosial mereka ini pada masa remaja awal, tentu perkembangan sosial mereka belum mau bergaul terhadap masyarakat. Pergaulan mereka ini hanyalah sebatas teman mereka. Di sini juga mereka membentuk suatu kelompok kecil yang isinya adalah teman-teman sebaya mereka. Yang kemudian adalah perkembangan sosial masa remaja akhir. Di sini mereka sudah melakukan suatu interaksi dengan masyarakat, atau perkembangan sosial mereka sudah cenderung lebih mengadaptasikan terhadap lingkungannya. Dari mereka sudah mulai keluar, misalnya mengikuti remaja Islam masjid atau mengikuti kegiatan Karang Taruna. Nah, proses sosial masa remaja akhir ini dipengaruhi oleh seberapa mampu mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.